orang dengan disabilitas psikososial. Baru lagi. Berapa bulan yang lalu podcastnya Deddy Corbuzier tersomasi karena menggunakan istilah yang akhirnya diarahkan untuk menggunakan istilah ODGJ. Hari ini yuk di pojok Halo teman-teman KH Files. Di pojok kali ini dengan seorang dari Sumatera. Apa sih yang dia lakukan di Gunung Kidul ini ya sedang ingin saya korek. Saya curiga jangan-jangan dia mau investasi lagi beli tanah-tanah di Gunung Kidul untuk dikuasai. Langsung Mbak Lila. Mbak Lila. Lila. Yes. Lila bahasa Jermannya kalau nggak salah itu ungu. Ya. Tapi jenengan nggak ungu. Nyasar, orang tua saya nyasarnya Lila versi Sumatera. Apa itu artinya kalau? Nggak ada artinya. Apa arti sebuah nama? Yang penting orangnya dua arti oke banget. Khususnya di salah satu gerakan yang akan kita obrolkan hari ini. Mbak Lila. Ya. Nama komplitnya siapa? Dwina Lila Pandia, biasa dipanggil Lila. Mana Lilanya? Dwina Lila Pandia. Oh, Nalila. Oke. Dulu lahiran? Sumatera. Lahirnya tetap dulu kan? Tetap dulu. Okay. Sumatera. Yes. Sumateranya? Utara. Sumatera Utara. Iya. Tepatnya mas satu-satu sih baru komplit. Yang komplit loh. Iya, saya itu di Kabupaten Karo. Orang Karo. Iya, orang Karo, dekat Gunung Sinabung. Kalau biasanya mungkin kemarin-kemarin Sumatera itu memang hebohnya karena apa? Erupsi Gunung Sinabung. Berterima kasihlah pada erupsi karena akhirnya menjadi terkenal. Iya, dan semakin banyak juga warga yang di sana udah pindah ke Jakarta untuk nyari-nyari pekerjaan. Untuk nyari-nyari pekerjaan. Iya. Bukan karena takut sama Sinabungnya. Salah satunya mengungsi dulu. Kira udah dapat pekerjaan yang cocok, jadi ya menetap di sana. Pendidikan dulu di saya di Atmajaya, jurusan Sosiologi. Jogja. Iya. Kalau SMA sampai SMA masih SD sampai SMA di Sumatera, kuliah di Jogja dan nyasar. Tahun berapa masuk ke Jogja? Jogja itu 2012. 2012. Yes. Di Atmajaya ngambil jurusan Sosiologi. Fakultas Sosiologi. Ya. Sosiologi, teman di pojok dari jurusannya Mbak Lila yang kita sudah bisa pastikan kita mau ngobrol tentang sosial, khususnya sosial masyarakat. Kebetulan Mbak Lila tergabung di atau mengabdikan dirinya menjadi salah satu pejabat di Yakum. Betul? Betul. Yakum atau Yakum sih yang mana? Pusat Rehabilitasi Yakum. Pusat Rehabilitasi Yakum. Yes. Teman di pojok, ketika kita ngomong rehabilitasi maka kita akan banyak sekali aspek yang bisa kita ngobrol. Tapi intinya Mbak Lila dan kawan-kawan dari Yakum, Jogja. Yakum tidak hanya di Jogja kan? Yes. Banyak program juga di luar Jogja. Oke. Salah satu areanya pendampingan, area advokasinya itu di Gunung Kidul. Nah, ini yang akan kita obrolkan. Kenapa memilih Gunung Kidul? Pertanyaan yang pertama. Sebelum ke detail. Kenapa memilih di Gunung Kidul? Nyasar pekerjaannya gitu. Karena memang satu dari segi data angka gangguan jiwa ataupun data kan dari Pusat Rehabilitasi Yakum juga memang ada beberapa proyek tentang kesehatan jiwa itu ada di 3 kabupaten Gunung Kidul, Sleman dan
di Kulon Progo. Di Progo. Kebetulan pas saya join di pusat rehabilitasi Yakum itu saya ditempatkan di Gunung Kidul. Dan Gunung Kidul kenapa di area ini kita sebelum proyek ini masuk ke salah satu wilayah pasti kita ada rekomendasi dari salah satu stakeholder dari dinas kesehatan yang mungkin dulu kita kerjasama. Sebelum kita gabung pasti ada kita berreferensi dari data dulu. Sebenarnya di Gunung Kidul kan banyak kecamatan juga. Betul. Otomatis 18 kecamatan. 18 kecamatan dan itu juga jumlah ODGJ-nya, kalau biasanya kita sebut kalau masyarakat umum mungkin menyebutkan ODGJ, kalau kita di pusat rehabilitasi aku menyebutnya ODDP, orang dengan disabilitas psikososial. Orang dengan disabilitas psikososial. Yes. Baru lagi. Berapa bulan yang lalu podcastnya Deddy Corbuzier tersomasi karena menggunakan istilah yang akhirnya diarahkan untuk menggunakan istilah ODGJ. Hari ini di pojok ini pasti yang pertama se-Indonesia mungkin ini. ODGJ harus dirubah menjadi ODDP. Yes. ODDP tadi apa? Orang dengan disabilitas psikososial. Yeah. Agak berat nih teman-teman. Agak berat nih ngobrolnya ini. Kalau diterusin. Bentar. Yakum sendiri ini apa? Yakum sebenarnya luas. Ada rumah sakit. Kalau Yakum, Yayasan Kristen Umum, itu ada rumah sakit. Oh, ini basisnya Kristen ya? Iya. Ada rumah sakit, ada klinik juga, ada Yakum Emergency Unit, ada kebencanaan, dan khusus untuk kita pusat rehabilitasi Yakumnya. Pusat rehabilitasi Yakum. Iya. Yang ditangani, nggak maksud saya yang ditangani oleh, disebutnya divisi ya atau apa? Yang pusat rehabilitasi ini tadi. Unit. Unit. Disebutnya unit. Unit rehabilitasi ini sendiri apa yang di pusat rehabilitasi Yakum khusus unit ini fokus pada disabilitas. Disabilitas karena kan sejak 1982 itu kita fokus ataupun memiliki komitmen meningkatkan kualitas hidup untuk penyandang disabilitas. Disabilitas fisik? Ya. Fisik dari secara keseluruhan sih kalau kita, karena kan fokusnya penyandang disabilitas, jadi disabilitas itu luas termasuk fisik dan lain-lain. Gitu. Ketika ngomong tentang rehabilitas, mungkin ini juga ilmu baru juga buat saya, bahwa ternyata disabilitas juga memiliki pusat rehabilitas. Kalau saya itu ngertinya rehabilitasi itu adalah ya orang-orang sing narkoba misalnya, akhirnya direhabilitasi. Kalau saya. Iya. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman di unit rehabilitasi disabilitas ini apa sih? Ya, kita melakukan rehabilitasi berbasis masyarakat. Sebentar, teman di pojok, kalau Mbak Lila ini ngomongnya sepertinya tegas, terus terkesan menjelaskan segala sesuatunya dengan gamblang. Ini lebih kepada, karena beliau ini pejabat Yakum, jadi jaim diitbah. Jadi ngobrolnya itu koyonya ini. Oke, lanjut Mbak Lila. Santai ya. Ya, rehabilitasi berbasis masyarakat yang dulu yang seperti yang saya sampaikan tadi, dari 1982 kita fokus untuk disabilitas secara umum. Itu waktu 1982 itu sudah masuk Gunung Kidul? Kalau Gunung Kidul belum. Itu semua wilayah. Semua wilayah. Dan khusus untuk disabilitas psikososial ini mulai dari tahun 2016 kita 2016 akhir kita melakukan proyek kesehatan jiwa
di 3 kabupaten. 3 kabupaten. termasuknya Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul. Yes, Sejak 2016 akhir. Apa sih yang jenengan lakukan? Apa saja yang dilakukan? Pertama, ketika kita berbicara tentang kesehatan jiwa, pasti orang juga kuat tentang stigma. Betul. Stigma itu masih kuat ketika banyak kasus yang kita sebelum ke lapangan juga kan kita ngelihat gimana sih di lingkungan kita dulu terhadap orang yang habis dari rumah sakit jiwa. Betul. Gimana sih pemulihannya di masyarakat gitu. Kita melihatnya kok ya bolak-balik dari rumah sakit jiwa kembalikan ke keluarga, balik lagi. Gitu-gitu terus. Sementara kan kuota durasi di rumah sakit jiwa itu sendiri kan ada keterbatasan. Ya. Nah, dari situ kita melihat karena kasus itu kita melihatnya kok bolak-balik terus. Ternyata setelah kita ke lapangan kita tidak hanya butuh pendampingan di masyarakat di rumah sakit saja, tetapi perlu disiapkan penerimaan masyarakatnya. Selain penerimaan masyarakat itu mungkin setelah penerimaan kesiapan keluarga dulu. Keluarga disiapkan bagaimana perawatan dampingan ini nanti setelah dari rumah sakit, apa yang perlu dipersiapkan. Jangan nanti tiba-tiba dari rumah sakit yang 1 bulan udah tanpa beban, nggak ada perawatan, tiba-tiba dikembalikan ke keluarga kok syok, kaget, perawatannya mungkin nggak terfasilitasi. Jadi kita membekali keluarga dulu, kira-kira nanti setelah dampingan ini dari rumah sakit apa yang perlu dilakukan untuk melatih komunikasinya, perawatan mandiri, dampingan sendiri. Terus setelah itu nanti sosialnya juga perlu. Masyarakat, di tengah masyarakat. Iya, di tengah masyarakat. Karena kan itu tadi nggak hanya di keluarga, nanti juga kalau cuma keluarga yang menerima nggak cukup. Dia juga akan kembali ke lingkungan sosial, lingkungan sekitar. Saya gitu. Mungkin menyimpulkannya begini, justru malah teman-teman di Yakum, khususnya di unit rehabilitasi psikis sosial ini tadi, sepertinya kok malah lebih berat daripada teman-teman yang ada di rumah sakit. Karena ya di dalam pembangunan sepertinya harus menyiapkan infrastrukturnya, harus menyiapkan siapa yang lewat, harus menyiapkan bagaimana melewatinya. Apa sih yang kemudian paling berat buat teman-teman di unit rehabilitasi psikis sosial ya? Ini ketika saya menyebutnya pasien boleh ya? Atau apa? Teman-teman saja. Oke, buat teman-teman yang pulang dari rumah sakit tadi. Tantangan dan yang paling berat. Yang paling berat itu tadi lebih ke kerjasama sangat membantu kerjasama kita. Antar itu tadi kadang-kadang ketika kita gabung mengunjungi itu, kadang-kadang keluarga mungkin kurang menerima teman-teman yang dari kita juga. Maksudnya kan belum semua keluarga juga terbuka atas ketika mereka salah satu keluarganya mengalami gangguan jiwa, ketika ke-publish ke orang lain, dia mungkin ya udah keluarga saja yang menangani tanpa kurang keterbukaan. Betul. Itu tadi. Itu. Dan setelah dari keluarga, dari pihak desa juga ternyata perlu. Artinya pemerintah setempat. Pemerintah setempat, terus lingkungan sekitar. Kalau misalnya ada kerjasama antar keluarga, masyarakat dan pemerintah desa kan ini juga gampang. Lebih gampang untuk memberdayakan dampingan ini. Artinya kalau penanganannya mungkin seperti itu. Kalau saya boleh nggak saya menyebut bahwa ternyata semuanya menjadi gangguan? Kenapa ada gangguan, menyebutnya gangguan? Karena akhirnya masyarakat dan keluarga juga menjadi pasien jenengan. Ya toh? Yes. Artinya dia juga mengalami gangguan. Dibilang gangguan karena itu tadi berbasis hambatan mungkin ya, apa ya? Karena ketika
penerimaan masyarakat kurang atau stigma masyarakat kurang itu jadi tantangan kita. Nah, capaian kita ketika nanti masyarakat setelah kita berikan pelatihan kesehatan jiwa dan perawatan itu, saya rasa dengan penambahan pemahaman itu tadi, itu jadi oh iya ternyata setelah kita berdayakan dampingan yang tadinya hanya bisa mengurung diri di rumah, setelah dari ikut kegiatan sosial bisa menjelaskan kebutuhannya sendiri, atau sampai mungkin bisa mengikuti kegiatan sosial, terus memiliki aktivitas produktif dan bisa bergabung dengan masyarakat. Saya rasa itu jadi capaian bersama, bukan hanya dari capaian Yakum juga, enggak. Kalau Yakum sendiri jalan nggak bisa. Ya pasti. Karena kita juga selalu membutuhkan keluarga untuk mensupport. Karena kan nanti kita dampingi, otomatis pelatihan berapa jam sih? Dampingan kunjungan kita satu hari berapa jam sih? Kita berkunjung hanya 1-2 jam. Dan seterusnya akan kembali ke keluarga yang 24 jam standby sama dampingan atau sama teman-teman itu adalah keluarga. Jadi yang paling berat adalah mengkondisikan masyarakatnya. Yes. Itu jadi tugas. Jadi mestinya masyarakat harus bagaimana? Mestinya masyarakat harus gimana? Yaitu tadi kita pelan-pelan misalnya saya belajar dari beberapa kasus dampingan juga ya, yang mungkin sebelum-sebelumnya itu ketika dari rumah sakit jiwa kembali ke penerimaan keluarga juga bagus. Terus aktivitas produktifnya juga sudah jalan. Tetapi ketika kembali ke ikut ke masyarakat gitu, kayak stigmanya istilah itu yang mungkin kayak tadi jadi stresor ketika. Kasih contoh Mbak tentang yang istilah. Mungkin istilahnya kalau misalnya teman-teman kalau dibilang istilah ODGJ ataupun kata G itu kan mungkin orang bagi kita secara masyarakat umum itu ngerasa biasa gitu. Tetapi ketika kita berhadapan langsung dengan mereka yang masih sensitif, teman-teman yang masih sensitif itu jadi stresor untuk kambuh. Yang tadinya udah 90 mungkin 80% udah merasa pulih, tiba-tiba dipancing, di-stresor dengan kata-kata stigma itu tadi yang mungkin jadi Jadi mirip, mungkin sederhananya contoh saya misalnya ternyata saya dibilang orang itu, "Weh, kamu jelek," saya marah. Apakah hal-hal seperti itu yang ditangkap oleh teman-teman itu tadi dianggap sebagai sebuah stresor begini Mas, ketika sensitivitas itu tadi mirip dengan ketika saya dibilang kamu jelek terus saya marah. Itu kembali lagi kan situasi mood orang berbeda, setiap orang emosionalnya mungkin ketika mereka stabil, ketika dibilang saya ngerti, ketika misalnya pemicunya masih saya normal. Kalau misalnya ketika saya moodnya lagi baik, dibilang kamu gendutan, ya nggak masalah karena mood saya enggak misalnya ya mungkin agak berisi gitu. Tetapi ketika nanti mood saya kurang bagus atau emosionalnya nggak stabil, dengan istilah kamu berisi ya, itu aja kayak ngerasa stresor sendiri gitu. Saya ngerti maksudnya bahwa kita harus bisa ngepake bahasa Jawanya. Ngepake kapan kita itu mengatakan yang sesuatu yang tidak menyakiti mereka. Empan papan. Menarik. Dan ini juga perlu care juga, maksudnya peduli lebih aware juga. Bukan berarti ketika dia relapse nggak boleh menyebut istilah ini. Ketika dia nggak relapse boleh enggak. Tapi kita harus menyampaikan mau dia relapse apa enggak. Sebisa mungkin tetap menggunakan istilah yang akhirnya yang tidak ramah, membuat mereka yang stresor juga. Kadang-kadang kan juga kalau misalnya istilah jelek antara teman-teman sendiri kan otomatis wajar sesama teman. Tetapi kan kalau udah nggak terlalu akrab tiba-tiba dibilang jelek, ngamuk, itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang atau teman-teman yang dalam tanda kutip tadi.